Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pamula Tisnasuri. Saat ini saya sedang belajar di Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Olahraga Pascasarjana. Nah, hari ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, saya akan mempresentasikan tentang tes pengetahuan esai dan pilihan ganda dalam mata kuliah evaluasi pendidikan jasmani dan olahraga dengan dosen pengampu yaitu Dr. Arsil MPD dan Dr. Damlah MPD. Baik, permasalahannya adalah, nah kita sebagai guru PJOK atau sebagai guru yang menjadi salah satu tugas pokok guru selain mengajar yaitu melakukan penilaian. Nah, melakukan penilaian ini sebagai guru olahraga ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga adalah aspek sikap. Nah, kebanyakan guru olahraga cenderung menggunakan aspek keterampilan lebih dominan. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menilai penilaian sesuai dengan kognitifnya. Nah, di sini yang akan dibahas ada 2 macam, yaitu tes pengetahuan melalui esai dan tes pengetahuan melalui pilihan ganda. Tes pengetahuan esai menurut Sujana yaitu adalah pertanyaan yang menuntut peserta didik memberikan jawaban dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, dan memberikan alasan. Nah, bentuk lain dari pertanyaan ini bisa menggunakan kata-kata sendiri. Dikutip dari buku evaluasi pendidikan, Ibadullah Mulawi dan Endang Sri Maruti, tes esai ini disebut juga dengan tes urian. Jadi, tes ini adalah tes yang dilakukan dengan siswa membuat pernyataan atau jawaban dengan kalimatnya sendiri tanpa melihat buku. Baik, kemudian bentuk tes esai menurut Uno dan Koni itu ada 4 macam. Yang pertama uraian bebas. Nah, uraian bebas ini artinya guru hanya memberikan sebuah pertanyaan. Misalnya apa yang kamu ketahui tentang bola basket, maka siswa akan menjabarkan seluas-luasnya apa itu bola basket. Kemudian yang kedua uraian tes terstruktur atau terbatas. Nah, ngomongin soal basket, jadi untuk uraian terstruktur atau terbatas itu bisa saja siapakah penemu permainan bola basket. Nah, itu termasuk uraian. Kemudian jawaban singkat. Jawaban singkat itu mirip dengan uraian terstruktur, hanya saja ini jawabannya lebih singkat dan pasti gitu. Misalnya berapa jumlah pemain bola basket? Nah, jawabannya adalah 6 orang seperti itu. Nah, kemudian ada melengkapi isian, itu di situ sudah dipancing dulu dengan salah satu statement, kemudian dia melengkapi. Misalnya permainan bola basket berasal dari Amerika Serikat. Permainan ini titik. Nah, mereka melengkapi isian apa yang perlu dijelaskan lagi gitu. Nah, kita lanjut ke kelebihan tes esai menurut Basuki dan Haryanto. Yang pertama, penyusunan butir soal itu lebih mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu. Kemudian karena tidak ada ini ya, embel-embelnya gitu. Nah, kemudian yang kedua dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Kenapa? Karena dengan pertanyaan ini kita bisa memberikan pertanyaan tidak hanya apakah tapi bagaimana dan jelaskan. Di situ kelebihannya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dituntut untuk belajar lebih mendalam dan tidak sekedar menghafal. Nah, ini mirip dengan yang nomor 2 karena siswa dituntut untuk menganalisa. Gitu. Misalnya, kenapa lemparan bola basket yang jauh menggunakan passing overhead pass atau apa alasan menggunakan passing overhead pass. Nah, seperti itu. Kemudian seluruh tatanan kognitif dapat diungkapkan. Ini tatanan kognitif sesuai dengan taksonomi Bloom C1 sampai C6. Kemudian yang terakhir yaitu kecakapan peserta didik dalam organisasi bahan ajar juga dapat diukur. Nah, ini kecakapan peserta didik itu maksudnya keseluruhan dari bahan ajar yang telah diajarkan. Nah, selain mempunyai kelebihan, tes ini juga mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama lebih sulit dalam pemberian skor karena terkadang kita memberikan soal itu ada bobotnya yang tinggi dan ada yang rendah. Nah, kemudian 2 membutuhkan waktu yang relatif lama dalam mempertimbangkan hasilnya. Ini maksudnya adalah pengoreksian. Kemudian yang ketiga, terdapat kemungkinan bahwa tes kurang merangkum keseluruhan bahan ajar. Nah, karena soal esai ini biasanya lebih sedikit dibanding pilihan ganda, biasanya
tidak selalu bisa merangkum seluruh bahan ajar. Dan keempat, rehabilitasnya kurang, baik dari tanggapan maupun skornya, meskipun validitasnya mungkin lebih baik. Nah, ini ada hubungannya dengan bagaimana tadi melakukan penilaian. Baik, selanjutnya langkah-langkah menyusun instrumen tes esai. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan pembelajaran jadi tujuan pembelajarannya itu apa, itu harus tahu dulu. Kemudian mengembangkan spesifikasi tes. Nah, ini spesifikasi itu materinya apa, dilihat bagaimana KD-nya, bagaimana materi secara rinci, kemudian perakitan tes. Perakitan tes ini tesnya itu mau berbentuk seperti apa, mau tes yang ringkas, mau yang secara umum, mau yang melanjutkan seperti yang instrumen di depan tadi. Oke, nah ini ada petunjuk penyusunan tes esai menurut Suyanto dan Jihad. Yang pertama itu jangan sampai memiliki arti ganda bahasanya. Nah, yang kedua, tujuan dari tiap atau bagian soal itu jelas. Jadi pembuatan soalnya itu jelas lugas bahasanya. Nah, kemudian kata-katanya tidak meragukan, jangan sampai menimbulkan soal yang ambigu atau rancu atau menggunakan istilah yang belum dipahami oleh peserta didik. Kemudian jangan memberikan soal terlalu banyak dan luas, nanti tidak merangkum seluruh materi. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat petunjuk tes yang tertulis gitu di lembaran tes esai. Jadi apa yang harus dilakukan siswa itu sudah jelas. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh. Ini lebih ke esai umum karena sebutkan pengertian jalan. Nah, mereka bisa memberikan tanggapan atau jawabannya diuraikan atau dijelaskan jalan itu seperti apa. Gitu. Kita masuk ke tes pilihan ganda. Nah, tes pilihan ganda ini biasa juga disebut dengan multiple choice atau multiple choice test, yaitu tes di mana setiap butir soalnya memiliki jumlah alternatif jawaban lebih dari satu, bisa 2 atau lebih. Nah, tipenya itu ada 3, yaitu STEM dan option. Kemudian memiliki alternatifnya jawaban lebih dari 1. Kemudian ada juga yang jawaban antara 2 hingga 5, itu kadang tergantung dari tingkat pendidikannya, tingkat satuan pendidikan. Kemudian apa sih yang kemampuan yang diukur? Yang pertama yaitu pengetahuan, kemudian pemahaman, kemudian penerapan, analisis, sintesis, dan bagaimana evaluasinya. Baik, kita lanjutkan. Ada jenis-jenis tes pilihan ganda. Yang pertama yaitu pilihan ganda analisis hubungan antar hal atau sebat. Jadi hubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian pilihan ganda analisis kasus. Misalnya menganalisis sebuah kasus. Kemudian analisis pilihan ganda kompleks atau pilihan ganda asosiasi. Asosiasi itu apa hubungan ya, bagaimana ini dengan itu. Kemudian pilihan ganda dengan diagram atau grafik tabel. Nah, ini bisa juga dengan gambar seperti itu. Nah, kekurangan dari tes pilihan ganda ini adalah relatif lebih sulit dalam penyusunan butir soal karena soalnya banyak banget, jadi pasti membutuhkan waktu yang lama dan lebih sulit untuk menganalisisnya. Kemudian kekurangannya yaitu hanya menguji atau mengukur aspek ingatan. Nah, rata-rata hanya mengingat karena untuk membuat soal yang analisa itu biasanya sulit untuk menulis pilihannya atau ABCD-nya. Nah, yang terakhir yaitu adanya pengaruh kebiasaan peserta tes. Nah, jadi semakin banyak anak melakukan tes pilihan ganda, mereka akan hafal bagaimana menjawab ujian tersebut. Nah, di samping kekurangan ada juga kelebihannya, yaitu mengukur segala level tujuan pembelajaran. Kemudian penskoran hasil tes dapat dilakukan secara objektif karena jelas penilaian per skor itu benar satu gitu. Jumlah butir soal yang lebih relatif banyak. Nah, kemudian informasi yang diberikan itu lebih kaya, jadi sudah mencakup semua materi. Kemudian tingkat kesukaran butir soal dapat diatur. Nah, mulai dari yang C1, C2, C3 itu bisa dipilih mana yang terlebih dahulu atau mana yang lebih banyak. Kemudian yang terakhir yaitu penskoran hasil tes dapat dilakukan secara objektif karena sesuai dengan hasil benar salah. Sudah ada poin-poinnya.
Nah, terakhir ini adalah contoh soal pilihan ganda. Nah, misalnya berjalan ke depan dilakukan dengan badan A miring, B tegak, C bungkuk. Nah, siswa tinggal memilih. Biasanya kalau A, B, C, D ini hanya untuk tingkat SD, untuk tingkat SMP ada 4 pilihan A, B, C, D, untuk SMA itu A, B, C, D, F. Nah, sebelah kanan ini adalah contoh untuk anak TK atau kadang anak berkebutuhan khusus. Misalnya makan makanan sehat bermanfaat bagi tubuh untuk tetap sehat atau lemah. Nah, di situ ada display gambar agar lebih menarik siswa. Nah, seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.